Selamat datang di fisiologi ginjal ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan seperti ini ya. Ini secara anatominya terlebih dahulu bisa dibaca. Ya anatomi sudah lewat, sudah pada apa semua, sudah pada ngerti. Nah, jadi di sini kita lihat dulu. Jadi ini adalah unit struktural terkecil dari ginjal ya, yaitu adalah nefron. Nefron ini terbagi jadi dua, yaitu ada nefron kortikal dan juga nefron juxtamedular. Nefron kortikal adalah nefron yang letaknya itu di area korteks medula ya. Nih, bagian sini ini adalah nefron ini kortikal. Nah, yang samping ini, yang di area perbatasan ini yang loop of Henle-nya itu panjang, itu kita sebut sebagai nefron juxtamedular. Nah, apa bedanya ya? Sebenarnya beda letak dan sebagai kalau fungsi untuk juxtamedular ini fungsinya adalah untuk membuat kepekatan urin ya, karena nanti ada mekanisme namanya counter current yang bakal menjelaskan kenapa urin itu semakin ke bawah semakin pekat gitu, semakin mendekati medula semakin pekat. Oke, jadi gitu. Nefron terbagi dua tipenya. Selanjutnya ya, ini secara histologinya bisa dilihat. Pokoknya di sini mungkin yang perlu di-highlight adalah di bagian glomerulus ya. Di bagian glomerulus ini, dia ini bagiannya tuh sebenarnya ada 3 lapisan ya, karena dia itu kan fungsinya untuk filtrasi ya, filtrasi darah. Nah, jadi darah yang ada masuk ke dalam kapiler di gulungan-gulungan kapiler di glomerulus ini, nanti dia tuh bakal kalau bisa berhasil difiltrasi dia bakal masuk ke ruangan sini, ruangan sini. Ini tuh ruangan di apa namanya? Kapsul Bowman ya. Nah, dia harus melewati 3 lapisan, yaitu lapisan ini dulu, glomerular kapsul lapisan endotelnya terlebih dahulu, lalu ada bagian lapisan basal sebagai struktural, dan selanjutnya ada podosit ya. Podosit itu adalah bagian kapsul Bowman visceral layer gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk TKP, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal ya. Bentuk misalnya epitel kubus lapis gitu ya. Tetapi di sini untuk yang di proksimal ada silia-silianya gitu. Nah, di sini nih yang penting, di sini ada, kalian lihat di sini ada principal cell, ada intercalactus cell. Nah, ini adalah di bagian collecting duct cell, ductus collectivus, yang mana nanti ini ada fungsinya masing-masing nih. Kalau untuk principal cell ini, dia itu yang bakal dipengaruhi oleh hormon seperti ADH dan vasopressin atau ADH dan juga si aldosterone. Nah, lalu di intercalacted cell ini fungsinya itu untuk ini dia, untuk keseimbangan asam basa gitu ya. Oke, di sini dasar pembentukan urinnya itu nanti kan ada darah nih, darah masuk dari sini, mana ya? Nah, darah masuk ke sini, ke glomerulus. Nah, nanti sekitar berapa persen ya? Sekitar ada gambarnya kalau nggak salah. Pokoknya sekitar 20% doang yang dia tuh berhasil masuk sini nih. 20% yang difiltrasi. Nah, nanti selama proses filtrasi itu nanti bakal ada yang diambil-ambil lagi, sehingga nanti yang menyisakan jadi urin itu cuma 1% gitu. Nah, jadi untuk proses-proses di dalam pembentukan urin itu dia ada ini semua nih. Ada filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Nah, kalau filtrasi itu ya ini di sini. Bagaimana dia bisa masuk ke kapsul Bowman itu adalah filtrasi. Reabsorpsi itu adalah pengambilan kembali. Kalau misal dia udah di kapsul Bowman sini, di tubulus contortus proximal misal masuk sini, dia tuh bakal ditarik ke dalam pembuluh darah lagi. Itu kita sebut sebagai reabsorpsi. Nah, sekresi itu adalah penambahan zat-zat yang masuk ke dalam ini ya, from blood to lumen, dari pembuluh darah ke dalam lumen sini gitu. Nah, ekskresi itu ya yang nanti kalau sudah sampai ductus collectivus sudah fix jadi urin, dia bakal dikeluarin, itu namanya ekskresi. Mana lagi ya? Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Ini ada 4 tipe. Jadi nanti berbagai zat itu sifatnya itu pada saat difiltrasi itu berbeda ya. Ada yang cuma difiltrasi doang. Yang pertama nih A, filtration only, difiltrasi bebas, tidak direabsorpsi, jadi dia pure difiltrasi sampai nanti jadi urin ya, dia nggak dibawa ke pembuluh darah lagi. Contohnya itu dia adalah kreatinin ya. Kreatinin tuh harus semuanya tuh dikeluarin dari tubuh, sehingga dia tuh sifatnya tuh difiltrasi bebas dan tidak direabsorpsi. Selanjutnya ini ada yang B, difiltrasi bebas dan sebagian direabsorpsi. Nah, ini tuh contohnya itu elektrolit dalam tubuh. Jadi pada saat dia masuk nanti di pertengahan jalan ada yang diambil-ambil lagi nih ke pembuluh darah. Nah, lalu selanjutnya di sini ada filtration, complete reabsorption. Nah, ini pokoknya intinya kebalikan dari yang A ya. Dia itu difiltrasi tapi nggak ada yang dikeluarin jadi urin gitu. Dia semuanya dimasukin ke pembuluh darah. Nah, selanjutnya di sini ada difiltrasi bebas, tidak direabsorpsi dan disekresi ya. Ini contohnya asam basa organik. Dia itu
dia itu masuk dan nanti ada ditambah-tambahin juga, pokoknya dikeluarin semuanya. Nah, tambahan juga untuk yang bagian C ini contohnya adalah glukosa dan asam amino. Mereka semua itu kenapa harus dimasukin lagi ke dalam pembuluh darah, karena itu diperlukan untuk tubuh ya. Oke. Lalu selanjutnya ini ada aduh. Oke, ini fungsi glomerulus filtrasi ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, 80% yang ada di dalam darah tuh bakal difiltrasi, dan 80% itu bakal balik lagi ke pembuluh darah ya. Lalu 20%-nya aja nih yang bakal masuk ke bagian tubular sini. Nah, lalu nanti di perjalanan itu nanti bakal ada direabsorpsi semua 19% sehingga yang menjadi urin hanya menyisakan 1% yang diekskresikan gitu. Ini ya yang saya bilang tadi, 3 lapisan endotel kapiler, membran basal, dan lapisan sel epitelial atau podosit gitu. Ini membran glomerulusnya ini kalau misal secara visual bisa dilihat di sini ya. Ini bagian dalamnya glomerulus ini dilapisi oleh epitel pipis lapis. Dan oke, jadi ini secara 3 lapisan. Yang pertama ini kan bagian glomerulusnya ya, dalam glomerulus. Nah, ini dia bakal lapisannya itu lapis endotel seperti pembuluh darah. Nah, lalu selanjutnya di lapisan nomor 2 ini adalah membran basal. Ini untuk struktural ya, membantu struktural ya glomerulus. Nah, lalu di sini ada bagian dari podosit. Nah, nanti di podosit ini ada sela-sela ini yang kita sebut sebagai slit kalau nggak salah ya. Nah, di si podosit ini dia bisa berkontraksi. Kalau berkontraksi itu dia bakal menutup nih, sehingga cairannya itu tidak bisa masuk ke sini, ke kapsul Bowman. Nah, kalau misal dia lagi reaksi ya cairannya masih bisa masuk ini kapsul Bowman, sehingga inilah alasan mengapa hanya zat-zat atau molekul-molekul yang ukurannya kecil dan muatannya itu tidak negatif itu ya yang bisa masuk ke dalam ini filtrasi ini, karena ya difilter, diseleksi. Oke, ini sama gambarnya bisa dibaca sendiri. Nah, oke. Nah, ini adalah mungkin kemampuan filtrasi zat terlarut. Semakin kecil berat molekul itu tingkat filtrasinya makin tinggi. Lalu di sini kalau muatan negatif itu susah difiltrasi ya. Makanya protein itu karena ukurannya sudah besar dan muatannya ada yang negatif, dia itu susah untuk difiltrasi sehingga kebanyakan kembali ke dalam pembuluh darah. Nah, di sini untuk yang water ini ya, molekul beratnya cuma 18 dan filterability-nya itu 1. Artinya 100% ini ya berarti ya. Ini sodium, glukos ya. Bisa dilihat ya. Bisa dibaca data-datanya. Nah, sekarang faktor yang berperan dalam filtrasi. Faktor yang berperan dalam filtrasi itu ada 2. Yang pertama itu adalah permeabilitasnya, selonggar apa sih bisa dilewatin sama zat-zat itu gini. Lapisan-lapisan ini selonggar apa gitu. Celahnya selonggar apa. Nah, yang kedua ini adalah tekanan. Kita bagi 2 tekanan. Yang pertama adalah hidrostatik, tekanan hidrostatik. Yang kedua adalah tekanan oncotic. Nah, tekanan hidrostatik itu adalah tekanan yang dipengaruhi oleh tekanan darah. Kalau misalnya tekanan darahnya tinggi, maka tekanan hidrostatiknya juga tinggi. Nah, kalau tekanan oncotic ini dipengaruhi oleh perbedaan muatan antar protein plasma gitu ya. Gimana ya jelasinnya? Tapi di sini saya sudah membuat gambarnya. Nah, di sini. Ini bayangkan glomerulus mana sih kursornya? Ini glomerulus di sini, terus abis ini kapsul Bowman di sini ya. Nah, bayangkan di sini gambarnya seperti ini. Glomerulus di atas dan kapsul Bowman di bawah, udah saya tulisin. Nah, jadi tekanan hidrostatik ini adalah kalau misal tekanan hidrostatiknya ini ada di glomerulus, dia itu bakal mendorong zat-zat untuk masuk ke dalam kapsul Bowman. Artinya dia itu mendukung filtrasi, mendukung buat lewat gitu. Sedangkan kalau misal di kapsul Bowman hidrostatiknya ya, dia tuh bakal mendorong masuk ke dalam glomerulus sehingga dia tuh bakal melawan sehingga dia bakal mengembalikan zat-zat ke dalam sana, bukan ke dalam sih, maksudnya bukan mengembalikan secara harfiah, tapi dia tuh bakal bersifat ngedorong balik gitu loh zat yang tadi udah dimasukin. Nah, lalu selanjutnya di sini kalau untuk glomerulus, kalau tekanan oncoticnya itu dia bakal bergerak mundur sehingga zat itu tidak masuk ke dalam kapsul Bowman. Nah, kalau yang tekanan oncotic sini yang ada di kapsul Bowman, dia tuh bakal tetap majuin ininya zat-zatnya. Bisa dilihat ya di sini. Nah, di sini ada net filtration pressure. Ini ibaratnya kayak sigma atau total dari semua ya. Ini kan kita lihat aja panahnya nih, yang positif itu yang ke bawah, artinya dia mendorong ke
area kapsul Bowman untuk difiltrasi kan. Nah, kalau misal tekanan yang mendorong ke dalam sini 60 mmHg dan yang mendorong ke atas sini, ke belakang ini ada 32 sama 18, artinya kan 32 tambah 18 kan 50 ya. Artinya net totalnya itu 10 mmHg kan. Nah, 10-nya positif kan. Sehingga karena dia positif tuh dia tetap masuk ke sini dengan tekanan 10 mmHg. Gitu. Oke. Terus bisa dibaca sendiri yang tadi saya jelaskan. Aduh. Nah, lalu di sini ada laju filtrasi glomerulus. Laju filtrasi glomerulus itu rumusnya gampang. Dia adalah koefisien apa nih? Oh, lupa. Koefisien filtrasi kapiler dikali dengan tekanan yang tadi, tekanan hidrostatik dan onkotik tadi ya. Nah, jadi kalau apabila si kelonggaran dari ketiga lapisan sel tadi tuh longgar, sehingga ininya nilainya KF-nya tuh lebih besar, sehingga LFG-nya tuh lebih besar gitu. Dan apabila tekanannya itu lebih besar, maka LFG-nya lebih besar ya. Oke, nah yang mempengaruhi LFG ini ada kontrol fisiologis, kita sebut sebagai autoregulasi. Autoregulasi ini dia itu dibagi menjadi dua jenis ya. Ada autoregulasi intrinsik dan juga ekstrinsik nanti. Nah, kalau autoregulasi intrinsik itu yang main cuma ginjalnya doang. Itu ibaratnya orang-orang situ si ginjalnya doang yang main. Kalau ekstrinsik itu udah ngelibatin organ-organ dan sistem lain gitu. Nah, untuk intrinsiknya nanti dibagi dua, yaitu mekanisme myogenik dan juga yang kedua adalah tubulo glomerulus. Nanti lebih dijelasin lebih lanjut. Pokoknya di sini kalau untuk myogenik itu ada reseptor regang di pembuluh darah yang apabila tekanan darahnya itu kencang, itu kan artinya itu memicu si otot tuh meregang kan, sehingga dia akan memicu arterial afferent untuk vasokonstriksi supaya dia tuh yang masuk ke dalam kapiler glomerulus itu tidak menabrak gitu ya. Sebaliknya kalau kurang teregang dia tuh bakal vasodilatasi supaya darah tuh tetap bakal masuk ke dalam glomerulus, sehingga LFG-nya atau GFR sih, GFR-nya itu meningkat. GFR itu glomerulus filtration rate ya. Sama kayak LFG, laju filtrasi glomerulus, cuma bahasa Inggris saja. Nah, kalau tubulo glomerulus nanti ini kita bakal main di aparatus juxtaglomerular. Nah, aparatus juxtaglomerular ini intinya apabila sebuah darah masuk ke dalam glomerulus itu cepat dan masuk ke dalam berhasil difiltrasi. Nah, darah itu kan isinya ada NaCl ya. Nah, NaCl itu bakal masuk, biasanya kan kalau misal standar itu NaCl bakal direabsorpsi di tubulus proksimal. Tapi kalau misal kecepatan tekanan darahnya itu tinggi, dia tuh masuk, LFG-nya tinggi, masuk ngelewatin itu sehingga reabsorpsi di tubulus proksimalnya itu kurang, sehingga nanti dia bakal menuju ke tubulus distal, tubulus contractus distal, dan di tubulus contractus distal dia bakal ketemu sama sel mesangial. Nah, sel mesangial itu nanti bakal memberikan sinyal ke aparatus juxtaglomerular untuk membuat vasokonstriksi lah, supaya nanti tekanan darahnya FG-nya atau glomerulus filtration rate-nya tuh turun gitu ya nanti. Nah, di sini ada koefisien filtrasi mempengaruhi LFG ya. Ini luas permukaan membran filtrasinya itu ada kontraksi sel-sel mesangium ya, memiliki elemen kontraksi ya. Sel-sel mesangium itu nanti gambarnya ada. Nah, di sini ada aktivitas podosit juga seperti yang saya bilang tadi. Podosit itu bisa vasokonstriksi dan vasodilatasi. Nah, di sini sel-sel mesangium yang di sini dia itu bisa kontriksi dan dilatasi, sehingga bakal mempengaruhi aliran darah yang masuk dari sini nih. Ini afferent ini afferent dan ini afferent. Lalu di sini ini podosit nih, kalau misal dia berkontraksi kan kayak gini, sehingga nanti darah itu nggak bisa difiltrasi masuk ke kapsul Bowman gitu. Kalau nggak bisa masuk ke kapsul Bowman ya artinya apa? Artinya berarti laju filtrasinya sedikit dong. Oke, sekarang kita masuk ke tubulus proksimal. Nah, tubulus proksimal ini adalah bagian yang paling banyak dia tuh mereabsorpsi ya. Dia bisa mereabsorpsi natrium, lalu mereabsorpsi air, dan cara-caranya nanti masing-masing beda. Oke, langsung aja kita ke ini. Kalau ini bagannya bisa dibaca sendiri. Di mana ya? Nah, untuk reabsorpsinya terlebih dahulu di sini ada apa namanya? Oh, ngeblur sih. Ada, dia itu prosesnya sangat selektif ya. Terus dapat terjadi secara pasif atau aktif, dan ini melibatkan transport transepitel. Nah, transport transepitel itu apa? Jadi transport transepitel itu seperti ini ya. Jadi ini kayak ibaratnya kayak jalur mana yang harus dilewatin sebuah zat, sebuah molekul untuk sampai ke dalam pembuluh darah. Kan reabsorpsi itu kan intinya kan buat nyampein lagi ke pembuluh darah kan. Sehingga ini dari lumen masuk ke dalam sel sini ya. Masuk ke dalam sel sini,
dia harus melewati sini dulu, masuk ke dalam sel sitosol, lalu di sini lewat basolateral dan masuk ke sini nih, cairan interstisial dan masuk lagi ke plasma darah. Itu baru dia ada 5 tahap ya. Ininya yang harus dilewati. Nah, lalu di sini ada mekanisme reabsorpsi. Mekanisme reabsorpsi itu dibagi dua, ada reabsorpsi pasif dan juga reabsorpsi aktif. Reabsorpsi pasif itu ibaratnya kayak ngelindingin bola dari tangga yang nggak ada tangganya gitu, apa yang nggak ada tangganya ya, segitiga apa sih yang 90 derajat tuh, lupa, siku-siku. Nah, yang paling panjangnya itu misal ngelindingin dari situ. Nah, itu kan tidak butuh energi. Sedangkan kalau reabsorpsi aktif itu ibaratnya ngedorong bola naik lagi ke atas itu, jadi dari bawah ke atas, bukan butuh energi. Nah, kalau reabsorpsi pasif itu cuma dua, ada difusi dan osmosis. Kalau difusi ini ya biasanya adalah molekul-molekul yang merupakan lipid atau lemak, karena dia tuh sama-sama lemak kayak apa, membran sel, sehingga dia bisa langsung masuk difusi gitu ya. Air juga bisa difusi. Nah, tapi air itu lebih ke osmosis. Osmosis ini dia tuh air tuh menuruni, dia ngikutin ini sih ibaratnya kalau osmosis tuh ngikutin zat terlarut. Jadi misal zat terlarut ada yang rendah, ada yang tinggi gitu ya. Nah, ini airnya tuh banyak kan di yang rendah nih, di yang zat terlarutnya rendah. Jadi untuk ngimbangin dia tuh airnya bakal berpindah dari yang zat terlarutnya rendah ke zat terlarutnya tinggi gitu. Kita sebut sebagai osmosis. Dan itu tidak membutuhkan energi. Nah, lalu kalau reabsorpsi aktif ini, transport aktif, kita butuh yang namanya ATP ya. Karena dia itu melawan gradien elektrokimia. Karena kalau yang reabsorpsi pasif itu ibaratnya kayak dari muatan yang tinggi ke muatan yang rendah, kan tinggal turun kayak gitu. Nah, kalau reabsorpsi aktif itu dari muatan rendah ke muatan tinggi, sehingga itu butuh energi gitu. Bisa dilihat di sini. Kalau ini untuk cara-caranya. Jadi di sini ada yang bagian aktif ya, ini yang pakai ATP ini aktif. Lalu di sini ada yang pasif. Pasif itu ada difusi. Nah, difusinya itu dia bisa lewat sitosol dan juga ada bisa transcellular pad dan juga ada paracellular pad. Biasanya ini air ya. Ya, paracellular itu para itu kan di antara, di samping-sampingnya gitu. Jadi di samping-samping selnya dia baru masuk ini. Oke, untuk transport aktif itu untuk ada dibagi dua juga, ada primer, ada sekunder. Kalau primer itu pompa natrium kalium. Jadi pompa natrium kalium itu ibaratnya kayak ada 3 natrium dan 2 kalium. Sorry, apa kebalik ya? 3 kalium dan 2 natrium. So, nanti lihat aja. Ada 3 natrium dan 2 kalium. Nanti dia tuh bakal menempel dan melepaskan, mengubah ATP menjadi ADP dan fosfat. Nah, fosfat yang dilepaskannya itulah yang menghasilkan energi gitu. Jadi dia menghasilkan energi secara langsung, kita sebut sebagai primer. Nah, kalau yang sekunder ini apa? Kalau sekunder ini ada yang kayak gini, uniport, simport, dan antiport. Ya, maksudnya tuh apa? Jadi kita tuh butuh dua molekul. Kenapa? Karena yang satu itu misal natrium tuh bakal menuruni gradiennya dari yang banyak natriumnya ke dalam sel yang natriumnya sedikit. Nah, dia kan masuk secara difusi. Nah, secara difusi itu dia, kalau natrium itu dia bakal menghasilkan energi, yang mana energi si natriumnya difusi itu bakal dipakai sama molekul satu lagi buat lewat. Jadi itu kita sebut secara sekunder, karena energi yang dihasilkan itu ibaratnya minjem dari energi molekul lain. Ya, kalau di kata-katain agak kurang ini ya, kalau kita lihat gambarnya deh. Nah, di sini ada 3 natrium dan 2 kalium ya. Jadi di sini ini tuh adalah inian primer. Apa sih namanya? Itu merupakan transport aktif primer. Karena apa? Karena ini ada 3 natrium yang lewat sini. Jadi nanti dia tuh kayak sebuah protein channel gitu. Dia tuh bakal menempel nih 3 natrium dulu dan 2 kalium tuh bakal nempel. Kalau mereka berdua nempel, nanti ATP dibaca menjadi ADP dan fosfat. Fosfatnya tuh ngasih energi langsung, sehingga aktivitas mereka berdua ini memang dua-duanya tuh yang menyebabkan terjadinya munculnya ATP atau munculnya energi. Maka kita sebut primer karena dia ngasilin energi sendiri. Nah, kalau di sini ada natrium dan juga glukosa nih misalnya. Ini kan ada glukosa, amino acid, ion dan vitamin ya. Kita ambil glukosa misal. Natrium ini kalian lihat nih, di lumen sini dia tuh banyak natriumnya. Dan di dalam sel ini itu natriumnya sedikit. Sehingga dia tuh bakal melakukan difusi. Kenapa difusi? Karena dia tuh ya cuma nurunin apa? Seperti biasa, kayak berpindah dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasinya rendah gitu. Nah, tapi perpindahan si natrium ini masuk ke sini itu tuh bakal dimanfaatin energinya sama si glukosa ini, sehingga glukosa ini bisa make kanal ini. Jadi dia bisa masuk ke dalam sel. Nah, sebenarnya glukosa di sini sedikit
dan glukosa di sini mungkin banyak ya. Sehingga dia tuh kayak melawan gradien elektrokimia dan membutuhkan ATP kan itu. Nah, ATP-nya didapat dari perpindahan si natrium ini. Makanya itu kita sebut sebagai sekunder karena dia tuh kayak cuma numpang gitu loh, nggak ngasilin energi sendiri gitu. Nah, ini kalau H2O, H2O itu pakai aquaporin ya, aquaporin. Sebenarnya dia fleksibel sih kalau H2O itu ya. Aquaporin 1 ini masuk sini keluar juga difusi gitu ya. Nggak perlu ATP dia. Lalu semuanya nanti kalau udah di interstitial feed dia bakal masuk ke sini. Oh ya, sebenarnya fungsi ini tuh apa sih? Ada pompa NAK ini fungsinya apa? Karena Na ini kan di dalam sel ini dikeluarin ya. Kan kita bilang tadi itu di dalam sel itu natriumnya sedikit. Nah, pengeluaran natrium dari dalam sel keluar sel ini tuh menyebabkan kadar natrium di dalam sel ini tetap sedikit sehingga si natrium ini tetap bisa menuruni gradien konsentrasinya secara difusi gitu. Oke, selanjutnya sepertinya sudah saya bilang tadi dia tuh bakal masuk menuruni gradien elektrokimia ya. Jadi di sini banyak, di sini dikit, dia masuk ke yang dikit dan pas dimasuk ke yang dikit sini untuk keluar dia butuh ATP yang tadi ya, NAK, ATPase. Ya sama aja seperti itu. Nah, selanjutnya ini glukosa. Glukosa ini ya numpang sama natrium ya. Kalau masuk tuh dia butuh gerbang namanya SGLT. Nah, kalau keluar dia butuh gerbang namanya GLUT. Kalau SGLT ini dia tuh terbagi dua, ada SGLT 1 sama 2. Tapi yang paling banyak itu dia itu di bagian awal tubulus proksimal itu adalah SGLT 2. Dan di bagian akhirnya tubulus proksimal itu SGLT 1. Bisa dilihat di sini ya. Jadi, kursornya mana? Ya, jadi di sini bisa dilihat nih SGLT 2 ya, 2 natrium. Glukos dia numpang masuk glukosa dan barulah dia keluar, udah gampang gitu aja. Dia keluarnya pakai transporter GLUT ya, pokoknya ingat aja masuknya pakai SGLT, keluarnya GLUT gitu. Nah, selanjutnya kita ke reabsorpsi air. Reabsorpsi air ini pasif melalui proses osmosis ya namanya ya. Jadi paling banyak air direabsorpsi ya di tubulus proksimal yang nantinya bakal dilanjutin di ini, di ansa Henle bagian descendant. Nah, jadi dia tuh kalau untuk masuknya itu menggunakan kanal air aquaporin 1 ya. Keluarnya juga. Kecuali nanti di tubulus distal itu dia pakai aquaporin 2. Dia melalui pengaruh dari efek ADH gitu ya. Tapi di sini aquaporin 1 dia bakal difusi masuk secara osmosis. Lalu dia keluar. Nah, ini ATP-nya jangan di ini ya, soalnya ini tuh ibaratnya kayak air nempel di natrium. Dan ini kebetulan aja si natriumnya itu keluar pakai kanal NAK ATPase tadi. Sedangkan airnya di sini ya tetap keluar lewat ininya nih. Lewat apa namanya dah? Kanalnya. Aquaporin 1 gitu. Simpel aja sih kalau air. Oke, selanjutnya adalah reabsorpsi ion bikarbonat dan sekresi ion H+. Nah, ini tuh sebenarnya apa sih? Jadi dalam tubuh kita ya, si H+ itu bisa membuat kita asam dan HCO3- itu bisa membuat kita basa. Ya ibaratnya kalau kelebihan H+ tuh asidosis, kalau kelebihan HCO3- itu alkalosis. Nah, gitu. Nah, pokoknya tapi kan yang paling sering itu karena asaman ya, kayak H+ tuh harus dikeluarin gitu. Jadi gimana cara ngeluarinnya? Nah, ini tuh ibaratnya mekanisme untuk membuat tubuh kita tuh lebih netral, tidak asam gitu ya. Karena di sini fokusnya adalah reabsorpsi ion bikarbonat dan sekresi ion H+. Karena kan maksudnya tubuh asam dan atau basa itu kan kadar H+ dan HCO3-nya kadar bikarbonat di dalam darah gitu kan ya. Bukan di organ-organ lain. Jadi fokusnya adalah mengembalikan bikarbonat ke dalam darah dan mengeluarkan H+ di urin. Jadi caranya gimana? Ini setelah melakukan filtrasi ya, kan kebetulan bikarbonat tuh ukurannya cukup kecil, tetapi dia itu nggak punya protein channel di membran luminal, sehingga dia tuh nggak bisa masuk ke sini nih, nggak bisa masuk sel proksimal tubul. Dia tetap di lumennya aja, karena di lumennya nggak ada gerbang buat dia masuk ke sini gitu. Nah, caranya gimana supaya dia bisa nembus sini dan masuk sini? Caranya adalah di sini kan ada natrium ya. Natrium tuh nanti bakal bertukar dengan H+. Nah, H+ nih masuk ke dalam lumen nih. Kayak H+ masuk ke dalam lumen, nanti dia bertemu dengan bikarbonat, dia bakal bertemu bikarbonat dan nanti dengan enzim karbonik anhidrase, dia bakal diubah menjadi H2O dan CO2. Apa fungsinya diubah menjadi H2O dan CO2 ini? Dioksidasi menjadi seperti ini agar bisa menembus masuk ke proksimal tubul sel. Nah, nanti CO2 dan H2O ini bakal dilepas lagi menjadi H+ dan HCO3- bentuk kayak gini ya. Sama si Ca juga, sama si karbonik anhidrase. Ibaratnya ini dia kayak nyamar terlebih dahulu biar bisa masuk. Nanti kalau udah masuk dia tuh bakal ngebongkar penyamarannya gitu ya. Nah, nanti H+-nya bakal dibalikin lagi ke sini dan bereaksi sama
bikarbonat lagi, tapi di sini fokus kita ke bikarbonat ya. HCO3- ini nanti bakal sama natrium tuh menggunakan energi dari natrium, bakal menggunakan simport ya. Jadi bikarbonatnya bisa ikut keluar, lalu pas keluar di cairan interstitial dia baru bisa masuk ke dalam lumen ini kapiler. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan memetabolisme glutamin atau asam aminoglutamin. Jadi asam aminoglutamin ini nanti dia bakal dipecah menjadi dua, yaitu menjadi amonia ya, NH4+, bakal dipecah menjadi NH4+ ini. Nah, nanti NH4+ ini fungsinya tuh pas dia masuk sini bertukar dengan natrium, dia itu bakal berikatan dengan H+. Kenapa berikatan dengan H+? Ikatan antara amonium dengan H+ itu membuat si H+-nya tuh nggak bisa keluar dari lumen, sehingga dia tuh bakal fix diekskresikan gitu ke dalam urin. Selanjutnya, selain jadi NH+, dia tuh bakal menjadi alfa ketoglutarat, yang mana alfa ketoglutarat ini dia akan menghasilkan bikarbonat ya. Nah, menghasilkan bikarbonat inilah nanti caranya sama dengan natrium, dia numpang dan masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi di sini alfa ketoglutarat itu menambah kadar bikarbonat. Oke, selanjutnya ini ada sekresi protein ya. Sekresi protein ini dia tuh menggunakan dua reseptor namanya MC, yaitu megalin dan juga kubilin. Nanti si proteinnya bakal nempel dan bakal dilahap dan dibikin endosom. Nah, endosomnya ini nanti di dalam sel itu dia bakal degradasi sama lisosom. Gak cuma endosomnya aja, tapi proteinnya juga dipecah menjadi asam amino. Nah, baru kalau udah jadi asam amino, dia baru bisa masuk ke dalam kapiler. Itu reabsorsinya seperti itu. Oke, next video ada di Loop of Henle.